Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muta'alifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridwaka madhubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan guru-guru kita ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah Suralaya, bil khusus kepada Syekhina Musidang Murabi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap para wakil Syekh Mursid, Karang Pak Haji Muhya Al-Bukhari, Pak Haji Jalal Muttaqin, Pak yang lain, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Haji Priyatno, khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Bapak Haji Edi Nur Alam dan Ibu Haja Karina Mutiara dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan semakin diberikan keberkahan semuanya segala yang selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui barakah guru-guru kita. Masyaallah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dalam kitab Fadailus Syuhur menjelaskan tentang bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah hurufnya ada yang 8, huruf yang utama adalah dzal yang kita sudah bahas kemarin, adalah dzauq. Dzauqnya adalah rasa. Rasa kita, rasa ibadah kita, semuanya bisa merasakan dzauq kalau hati kita hidup, kalau ruhani kita hidup. Dan untuk menghidupkan ruhani adalah hanya dengan talqin dzikir yang diucapkan oleh guru mursyid. Yang kedua adalah hurufnya adalah waw. Waw ini guru menjelaskan adalah wukuful qalbi. Wukuful qalbi maksudnya wukufnya hati. Apa wukuf hati? Ayat tawajuh. Tawajuh menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir khafi. Ya. Jadi zikir khafi maksudnya wukuful qalbi ini adalah zikirnya hati, ingat hati, nyebut Allah, ingat kepada Allah, dalam bahasanya adalah tawajuh. Nah, wa huwa aqrabut turuqi ilallah. Tawajuh ini, wukufnya hati ini, hadirnya hati, dzikir khafi adalah jalan terdekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Posisi kita terdekat kalau kita lagi zikir khafi, lagi kita nyambung dengan Allah, kita berarti kita dekat dengan Allah. Bukan saja dekat, berarti kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam versi syariat, posisi terdekat kita adalah sujud. Ya. Sujud memang secara dohir adalah posisi terdekat kita dengan Allah. Tetapi kalau sujud kita tidak ada wukufnya hati, tidak ada zikir khafi, juga tidak banyak membantu. Ya, jadi wukuful qalbi adalah zikir hati, tawajuh, menghadapkan hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawajuh ini, dengan wukufnya hati, semua akan menjadi baik. Dengan tawajuh, semua doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah kuncinya adalah di tawajuh, hadirnya hati kepada Allah. Bagaimana doa kita diterima kalau hati kita tidak ingat kepada Allah? Sefasih apapun bahasa kita, dari Al-Quran diambil, dari hadis diambil, dari kaulul ulama, ya, doanya pakai bahasa Arab, tapi tidak ada hadir hati ingat kepada Allah, tidak ada tawajuh menghadapkan hati kepada Allah, doa kita tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawajuh ini doa ijabah. Maka Nabi Zakaria dalam surat Al-Maryam juga, Nabi Zakaria juga diceritakan dalam Al-Quran. Ya, Nabi Zakaria itu adalah seorang nabi yang sudah waktu itu sudah dalam keadaan sudah tua. Tulangnya udah rapuh, ya. Rambutnya udah beruban, sedangkan istrinya juga termasuk istrinya adalah mandul. Udah tua, tapi belum punya anak. Tetapi dia tidak putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya diberi karunia dari keturunan akan meneruskan perjuangannya. Maka dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang kedua itu adalah dalam surat Al-Maryam adalah zikru Bismillahirrahmanirrahim, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Jadi menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria. Ya.
idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Allah, pada Tuhannya dengan doa yang khafi, dengan lega hati, ingat kepada Allah. Yang diminta adalah pengen punya anak, tetapi dia tawaju, dia hadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya permintaan Nabi Zakaria, doa Nabi Zakaria yang punya anak meskipun beliau sudah tua, istrinya mandul, tapi kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi seorang putra yang namanya adalah Yahya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Diberi putra, seorang putra adalah namanya Nabi Yahya. Ini adalah tawajuh, ini adalah zikir khafi, idnada nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya itu bukan doa yang pelan, bukan, tapi doa khafi, zikir khafi, doa yang bacakan, dipanjatkan di dalam hati. Maka semua ini doa ini intinya di situ. Ya. Semua doa kalau ada hadir hati pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kita ini di Indonesia banyak sekali doa-doa yang meskipun bukan bahasa Arab, tapi dengan hadir hati ingat kepada Allah, pasti doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian Jawa Tengah itu ada seorang Kiai Mbah Dalhar Watu Congol. Beliau selalu mengijazahkan kalau ada orang yang pengen rezeki lancar, pengen rezeki banyak, dikasih doa. Ya, doanya pakai bahasa Jawa juga. Allahumma ubat, Allahumma ubat, iso nyandang, iso liwat. Allahumma ubat, mugi-mugi paringan selamat. Allahumma kitra kitri, sugi sawah, sugi pari, sugi sapi, sugi bebek, sugi meri, sugi santri, sugi rejeki. Ini pakai bahasa Jawa. Nah, ini doa bukan sembarangan. Kata Kiai Haji Idris Marzuki, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Mbah Dalhar Watu Congol. Nabi Khidir ketika ketemu dengan wali dari Jawa, maka akan ajarkan doa pakai bahasa Jawa. Kalau Nabi Khidir datang ke wali dari orang Madura, maka Nabi Khidir akan ajarkan doa dari bahasa Madura dan lain sebagainya. Jadi doa ini seperti doa mainan, tapi karena ada hadir hati ingat kepada Allah, ada khafi di dalamnya, ada tawajuh menghadapkan hati kepada semua doa jadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ada kisah dari Mekah, di tanah Al-Hijaz di Mekah sudah lama enggak hujan. Udah lama enggak hujan sehingga Mekah kering, susah air. Akhirnya para raja mengumpulkan ulama-ulama untuk berdoa salat istisqa, minta hujan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dikumpulkan tidak ada turun hujan, makan malah tambah panas. Akhirnya begitu mikir, kata raja, oh ada satu ulama lagi, satu syekh lagi yang belum kita undang untuk berdoa. Siapa? Beliau adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, yaitu yang kita undang Syekh Nawawi Banten. Beliau adalah sepupu dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang yang luar biasa. Beliau mengarang lebih dari 40 kitab. Bahkan beliau adalah mengarang kitab tafsir yang namanya Tafsir Munir. Orang alim diakui oleh tanah Hijaz. Akhirnya diundang Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, di hadapan Ka'bah beliau berdoa. Doanya macam-macam. Dengan bahasa Banten. Duh Gusti sampun lami mboten jawah. Kulo nyuwun jawah. Artinya kurang lebih, ya Allah, saya sudah lama tidak hujan. Saya minta hujan. Ya. Duh Gusti sampun lami jawah. Nyuwun jawah. Minta hujan. Apa yang terjadi? Setelah doa dari Nawawi ini selesai, langsung itu mendung, langsung hujan deras. Ini doa daripada seorang syekh yang hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wukuful qalbi, tawajuh, menghadapkan hati kepada Allah adalah kunci dari segala doa. Siapapun yang berdoa, dimanapun kita berdoanya,
tidak harus di Ka'bah, tidak harus di Raudhah, tidak harus di Hijril Misail, tidak harus di makam, dimanapun semua tempat akan menjadi mustajabah kalau kita berdoa dengan menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya kita ini disuruh manakib. Ya, manakib itu adalah bahasa lainnya, manakib itu adalah tawajuh. Kalau kita di Semarangan, di kampungnya Kiai Jenderal Mutakin MPDI, manakiban itu bahasa lainnya adalah tawajuhan. Ya, wukuful kolbi. Jadi manakib, wukuful kolbi, tawajuhan ini adalah satu istilah yang prakteknya sama. Prakteknya adalah menundukkan kepala, menghadapkan ke hati, hadir hati, wukuf kolbi, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali sering disampaikan bahwa dalam proses manakib ini jangan ada kegiatan apapun. Hadirkan hati, ingat kepada Allah. Seluruh kegiatan-kegiatan lain depending dulu. Jangan ada yang terganggu karena kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang bersama dengan Allah, adakah lainnya Allah yang lebih daripada Allah? Tentunya tidak ada. Wukuful qalbi. Maka bahasa guru kita nah, disampaikan kepada seorang ikhwan namanya Habib Edi. Guru kita ngomong kepada Habib Edi, Edi, kalau kamu lagi manakib, kemudian ada yang ngajak ngobrol, ludahin aja, Edi. Meskipun dia malaikat Jibril. Ini bahasa apa? Ludahin. Kalau kita sedang manakib, kemudian ada yang ngajak ngobrol, itu ludahin saja, meskipun itu malaikat Jibril. Tapi yakin yang ngajak ngobrol bukanlah malaikat Jibril, tapi yang ngajak ngobrol adalah setan. Kenapa sampai seperti itu? Kita sedang wukuful qalbi. Kita sedang tawajuh, kita sedang menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sedang menghadapkan hati, itu berarti kita sedang menerima cucuran rahmat dari Allah. Sedang menerima cucuran rahmat karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita terganggu dengan hal-hal yang lain, itu berarti kita memalingkan hati kita. Berarti kita telah mundur dari kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kunci daripada doa adalah tawajuh, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh juga ini adalah wukuful qalbi, adalah menyingkap rahasia. Menyingkap rahasia alam gaib, menyingkap rahasia alam malakut. Nah, guru-guru kita sudah menyampaikan, ya, pembina-pembina kita sering menyampaikan, kalau kita pengen tembus ke beberapa alam malakut, memang kuncinya adalah di tawajuh. Maka Abah itu sering pernah menyampaikan, ya, silahkan kalau mudah-mudahan kuat, kita 40 hari saja tawajuh. Wukuful qalbi 40 hari, 1 jam sebelum waktu subuh. Ya, maka kata Abah, semuanya akan muncrat. Ya, wasabah akan muncrat, barokah karomah dari Allah akan muncrat kepada kita semua. Nah, syaratnya apa? 40 hari, selama 40 hari, 1 jam sebelum sholat subuh, kita sudah tawajuh, sudah wukuful qalbi, sudah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, memang berat. Maka hasilnya juga luar biasa. Muncrat, kata Abah. Pasti akan muncrat. Akan terbuka semuanya. Ya. Ini luar biasa. Ya, jauh sekali kita juga masih belajar, ya. Yang wakil talqin juga belum tentu mampu untuk 1 jam sebelum tawajuh, sebelum subuh dan tawajuh. Ini memang luar biasa guru kita. Artinya apa? Ini memang membuka. Nah, tawajuh itu nggak bisa sebentar, makanya kita di waktu kecepatan di waktu malam itu tawajuh paling nggak 1 jam, setengah jam lah. Itu akan membuka pintu alam malakut. Nah, kita bisa mendapatkan mutiara di dasar laut itu melalui tawajuh. Ya, melalui tawajuh. Makanya tidak sebentar, harus lama tawajuh. Ya, cuman kita ini yang belajar serba salah. Kita tawajuh sebentar, kita nggak dapat apa-apa. Kita tawajuh lama, jadinya tidur. Ya, makanya ya, ayo terus belajar lah, terus belajar. Ya. Jadi tawajuh ini juga menyingkap alam malakut, membuka tabir alam lain untuk kita bisa mendalaminya. Yang ketiga, tawajuh juga ini adalah kunci dari dikabulnya setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Tawajuh wukuful qalbi ini kunci supaya doa kita, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuful qalbi ini bukan saja kunci diterimanya doa. Wukuful qalbi bukan hanya kunci untuk tersingkapnya alam malakut, tapi wukuful qalbi juga menjadi kunci diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita dalam 2015 sudah menjamin sebelum berangkat judulnya adalah umroh makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum berangkat. Padahal belum berangkat, tapi guru kita sudah menjamin bahwa kita semua rombongan 2019 adalah umroh yang makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kuncinya di wukuful qalbi. Makanya dalam prakteknya ketika di mobil yang biasanya sepanjang perjalanan labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma syadika labbaik, itu juga dibaca cuma hanya sebentar. Kemudian selebihnya adalah tawajuh, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuful qalbi. Selama perjalanan wukuful qalbi, ya yang benar-benar wukuful qalbi ada, yang 12 tidur juga banyak ternyata. Tapi itu dipraktikkan. Ketika kita tawaf, ya, menuju tawaf, di tawaf pun tidak ada bacaan yang keluar dari mulut kita. Tidak ada keluar, bahkan mulut suruh dilakban, bahkan dijahit sekalipun. Di sekalian, supaya tidak ada suara, biar hanya hati ingat kepada Allah, hanya tawajuh, hanya wukuful qalbi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang tawaf sampai 7 kali itu tidak ada suara, tak 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 sampai 7 kali selesai. Kalau dulu masih ada, pokoknya putaran pertama Allah wa yaqdiyal hajat, ngambil dari khataman. Putaran yang kedua Allah wa kafil dan seterusnya. Tapi umroh makbulah tidak ada, semuanya terdiam. Hanya hati hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf sudah selesai, langsung ke masa tempat sa'i. Dari sofa ke marwah pun tidak ada yang dibaca kecuali hadir hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ngasih tahu, guru kita ngasih pelajaran buat kita bahwa setiap ibadah kita kuncinya adalah wukuful qalbi. Ibadah kita diterima atau enggak tergantung apakah hadir hati ingat kepada Allah apa tidak. Puasa kita juga begitu. Puasa kita diterima oleh Allah tergantung hadirnya hati. Sholat kita diterima oleh Allah dengan tergantung hatinya. Zikir kita diterima oleh Allah tergantung wujud wukuful qalbi. Apa hadir hati apa enggak? Kalau hadir hati pasti doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa guru kita. Nah, mengajarkan kepada kita semua dan alhamdulillah semua ikhwan sudah ditanamkan. Nah, wukuful qalbi tidak akan bisa diperoleh kalau kita tidak ditanamkan oleh guru mursyid. Wukuful qalbi, tawajuh menghadapkan hati kepada Allah dalam bahasa syariat ini wajjahtu wajhiya. Tidak akan bisa dipraktekkan kecuali orang yang sudah ditanamkan oleh guru mursyid zikir yang khafi. Di samping zikir jahar kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Tinggal kita mempraktekkan. Ya, maka semua orang yang wukuful qalbi pasti, sekali lagi, pasti jangan ragu, pasti semua doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dimanapun berada, kapanpun kita berdoa. Yang kedua, akan mampu membuka alam malakut. Yang ketiga, pasti setiap ibadah kita, sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah kalau ada wukuf, kalau tawajuh, kalau ada hadir hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kita kepada guru kita, semakin meningkatkan lagi wukuful qalbi. Karena inilah kunci dari segala ijabah dari doa permintaan kita depan Allah, meskipun adalah permintaan yang sulit seperti keinginan yang dimiliki oleh Nabi Zakaria. Sudah tua, istrinya mandul, pengen punya anak, tapi ternyata juga dikabul oleh Allah. Kenapa? Idnada nidaan khafiyah. Mudah-mudahan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.